Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari pembahasan soal latihan UTBK Kimia part yang keempat. Soal yang akan kita pelajari yaitu soal dari nomor 17 hingga soal 34. Yuk simak tanpa jeda video kali ini ya. Tertentu. Dari proses tersebut dihasilkan gas PCl3 dan gas Cl2. Jika 3,2 molar PCl5 direaksikan dalam sebuah wadah 2 liter, ternyata setelah 16 menit reaksi bersisa 0,8 molar. Ya. Berapa waktu paruh dari PCl5 pada reaksi tersebut? Nah, di sini merupakan laju reaksi yang dikaitkan dengan waktu paruh, ya. Nah, jadi untuk menjawab soal ini kita harus membandingkan antara karena di sini ada konsentrasi, ya, maka kita membandingkan antara konsentrasi awal dari PCl5 dengan konsentrasi akhir dari PCl5, ya. Karena di sini adalah waktu paruh setengah, ya, maka kita pun memangkatkan waktu paruh ini dengan waktu dibandingkan dengan waktu paruh T setengah, ya. Jadi kita langsung masukkan saja di sini konsentrasi awalnya adalah ini adalah kita tukar, kita membandingkan antara konsentrasi akhir dengan konsentrasi awal, ya, maka 0,8 molar dibagi 3,2 molar, ya, setengah dipangkatkan. Nah, jadi di sini waktunya itu adalah waktu 16 dibagi dengan waktu paruh, ya. Nah, di sini berarti 1/4, ya. Nah, berarti di sini setengah dibagi 16 setengah dipangkat 16 dibagi waktu paruh, ya. Nah, otomatis kan di sini supaya sama dengan 1/4, maka setengahnya ini harus bernilai setengah pangkat berapa? Setengah pangkat. Ini berarti sama saja, ya. Nah, ini supaya sama, berarti ini setengah pangkat 2, ya. Berarti kita tinggal bisa cari, ya. Tinggal pangkatnya yang kita kerjakan, 2 sama dengan 16 per waktu paruh, ya. Maka waktu paruhnya adalah 16 dibagi 2, yaitu 8 menit, ya. Nah, 8 menit. Maka jawabannya adalah opsi yang B. Jadi itu kaitan antara laju reaksi dengan waktu paruh. Kita membandingkan konsentrasi akhir dibagi konsentrasi awal sama dengan setengah dari pangkat waktu dibagi waktu paruh, ya. Kita lanjut soal berikutnya, soal 18, masuk ke materi termokimia, ya. Di sini kita menyusun reaksi. Di sini diketahui ada 3 buah reaksi, dan reaksi yang diinginkan adalah 2MO2 plus CO menjadi M2O3 plus CO2. Mari kita kerjakan, ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa pada reaksi pertama yang dipergunakan itu adalah MO2, ya. Jadi MO2 dia posisinya tetap, tetapi harus kita kali 2, ya. Kenapa dikali 2? Karena di soal reaksi akhirnya diminta 2MO, ya. 2MO2, maka ini kita kali 2, ya. Kita kali 2, ya. Maka menjadi 2MO2 plus 2CO menjadi 2MO plus 2CO2, ya. Nah, kemudian reaksi yang ketiga ini adalah kita balik, ya, dan dikali 2/3, ya. Karena nanti kita ingin menghilangkan dari MO-nya, ya, karena MO-nya di sini ada di ruas kanan, ya, dan harus di ruas kiri, karena harus kita kurangkan dengan
MO yang ada di reaksi pertama tadi ya. Berarti karena kita balik, ini dikali 2/3 berarti menjadi 2 MO ya, plus 2/3 CO2 menjadi 2/3 M3O4 plus 2/3 CO. Reaksi yang ketiga harus kita kali 1/3 dan reaksinya pun kita balik ya, karena nanti 2/3 ditambah 1/3 itu hasilnya adalah 1 ya. Dan di sini kita harus mencoret nilai dari CO ya, dimana CO ini ada di ruas kanan di reaksi yang kedua dan ruas kiri di reaksi yang ketiga ya. Berarti kalau kita balik menjadi 2/3 M3O4, nah ini kan nanti bisa dicoret, ditambah 1/3 CO2 menjadi 3, berarti M2O3 ya, plus 1/3 CO. Nah ini berarti kita bisa kerjakan ya. Nah otomatis ini bisa dicoret ini ya, hasilnya berarti 1 CO2 ya, ini turun M2O3 ya. Di sini kita bisa coret ini totalnya 1, 2 dikurang 1 hasilnya berarti CO langsung. Nah ini bisa turun 2 MO2, jadi ini sudah sesuai dengan reaksi yang diminta ya. Jadi ini tinggal kita ubah, berarti ini tetap berarti min ya, min 2x, sini min 2x, kemudian di sini jadi plus ya, jadi min 2/3y, kemudian di sini dibalik ya, berarti plus 1/3 z ya. Karena di opsinya di sini z yang duluan, maka 1/3 z ya dikurang x 2x ditambah dibalik ya, berarti dibalik jadi min dikurang 2/3 y ya. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi ini adalah salah satu rumus menentukan entalpi dengan cara menyusun reaksi. Kita lanjutkan ke soal yang ke-19 ya. Sebanyak 6,84 gram zat non-elektrolit dilarutkan dalam 200 ml air. Jika titik beku larutan yang dihasilkan sama dengan larutan yang dibuat dari campuran 1,8 gram glukosa dalam 100 ml air, maka molekul relatif dari X adalah ya. Nah, jadi di sini kita ingin membandingkan ya, bahwa perubahan ya titik beku dari zat non-elektrolit X itu sama dengan perubahan titik beku dari glukosa ya. Kita tahu bahwa rumusnya adalah Kf dikali molal ya. Molal dari X ini adalah Kf dikali molal dari glukosa ya. Maka ini bisa kita coret, maka kita langsung kerjakan mol ya, masanya 6,84 per ml dikali 1000/200 berarti 5 ya. Berarti di sini 1,8 per 180 dikali 1000/100 berarti hasilnya 10 ya. Kita lanjutkan. Maka di sini kalau kita kalikan 5 berarti 34,5 per ml sama dengan 1/10 ya. Maka ml nya tinggal kita kali silang, 34,2 ya. Nah maka hasilnya adalah 342 ya. Kita lanjutkan ke soal 20, materi radioaktif ya. Di sini jika suatu partikel radioisotop 238
92 nomor atomnya ditembak dengan satu partikel sinar alfa itu adalah 42 alfa, maka diperoleh satu partikel 23994 Y dan akan memancarkan ya partikel alfa ya. Berarti di sini kita harus menentukan jumlahnya harus sama. Otomatis karena di sini 94 dan sudah 94 maka pasti di situ adalah 0 ya. Nah, sedangkan di sini berarti totalnya adalah 242, berarti selisihnya adalah 3. Kan tidak ada 3 dan 0, adanya cuma 1 dan 0, dan ini adalah partikel neutron, maka ada 3 partikel neutron yang diperlukan ya. Lanjut soal nomor 21. Ini adalah materi sinyal kompleks. Nama yang tepat untuk sinyal kompleks berikut adalah ya, kita lihat di sini CONH3 ya, 4Cl2NO3. Nah, jadi di sini jadi di sini ini kan dia nitrat NO3 ini. NO3 ini dia NO3 ini kan dia muatannya apa? 1 ya. Berarti otomatis yang di sini kalau Ibu tuliskan ulang CONH3 4 kali Cl2 tutup kurung ya NO3. Jadi NO3 di sini adalah -1 karena di sini dia netral, maka total yang di dalam kurung ini juga harus supaya netral jadi +1 ya. Nah, jadi kita tinggal kerjakan ya. Di sini CONH3 4 Cl2 ya, di sini kan namanya amin ya, amin berarti tetra amin ya. Kebetulan dia awalannya ini untuk ligannya lebih dulu sesuai update dibandingkan kloro ya, di kloro ya. Nah, di sini berarti logamnya adalah kobalt. Nah, jadi kita mau tahu nih kobaltnya ini berapa ya, karena tadi jumlahnya itu ada harus sama dengan +1, sedangkan kali ini adalah -1 golongan halogen kali 2 berarti -2, berarti amin ini kan dia tidak punya ya, berarti 0 ya. Berarti kobalt ini ada harus 3 karena 3 ditambah 0 dikurang 2 hasilnya adalah +1. Maka di sini ada tetraamin diklorokobalt 3 nitrat ya, berarti jawabannya yang CNO3 itu adalah nitrat ya. Lanjut ke soal nomor 22, ini materi kimia unsur. Perhatikan pernyataan berikut ya. Dari pernyataan di atas yang merupakan kegunaan sehari-hari dari logam alkali tanah adalah sebagai obat sakit lambung ya. Jadi obat sakit lambung ini komponennya adalah magnesium, berarti nomor 1 benar. Karbit untuk pematangan buah ini karbit kalsium karbida ya, CaC2, juga termasuk logam alkali tanah. Pembuatan semen ya, kandungannya kalsium ya, berarti 1, 2, dan 3. Sedangkan bahan pengembang kue mengandung natrium karbonat ya, maka dia natrium golongan alkali. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Kita lanjut masih di materi kimia unsur. Pernyataan sifat berikut ada bersifat paramagnetik, merupakan oksidator kuat, membentuk sinyal yang berwarna, mempunyai beberapa bilangan Wilcox, sifat yang sesuai untuk unsur transisi golongan B ya, berarti mempunyai orbital D yang terisi penuh, tidak ada juga yang sebagian dia tidak terisi penuh. Membentuk sinyal kompleks benar, memiliki bilangan oksidasi juga benar. Kita lanjut
paramagnetik, iya ya, contohnya itu Zn. Zn itu dia bersifat paramagnetik karena dia orbitalnya penuh ya, tapi tidak semuanya. Oksidator kuat bukan ya, tapi reduktor kuat membentuk senyawa berwarna. Berarti 1, 3, 4, dan 5 jawabannya adalah yang B ya. Lanjut ke soal 24. Di sini adalah materi senyawa hidrokarbon. Di sini ada senyawa ya. Oke. Nama senyawa hidrokarbon dengan rumus sekian adalah ya. Jadi di sini kita bisa membuka lagi strukturnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang terpanjang itu adalah heksena ya, karena dia rangkap 2 heksena, 4 metil 2 heksena ya. Itu untuk jawaban nomor 24. Nomor 25, senyawa alkuna berikut yang memiliki titik didih yang paling tinggi ya. Jadi titik didih yang paling tinggi itu adalah makin panjang rantai karbon maka dia memiliki titik didih paling tinggi. Sedangkan percabangan itu menurunkan titik didih. Maka di sini kita bisa lihat yang paling panjang itu adalah hektuna ya. Ada 7 atom C, maka jawabannya adalah yang C ya. Kita lanjut. Senyawa X. Ini kita lanjut. Senyawa X ketika bereaksi dengan reaksi Perlin dan Tholen tidak memberikan perubahan yang signifikan, dan diketahui bahwa senyawa X berfungsi sebagai pelarut cat kuku ya. Senyawa X direaksikan dengan suatu reduktor membentuk senyawa Y yang memiliki gugus fungsi CnH2n plus 2O dan dapat bereaksi dengan logam natrium. Senyawa Y yang dimaksud adalah ya. Jadi di sini kita tahu bahwa yang membedakan antara aldehid dan keton itu adalah ketika direaksikan dengan reaksi Perlin dan Tholen. Kalau aldehid itu bereaksi positif, sedangkan keton, senyawa keton atau alkanon dia bereaksi negatif. Nah, ini sesuai, maka senyawa X yang dimaksud di sini adalah senyawa keton atau alkanon ya. Nah, jadi senyawa keton ini direaksikan dengan reduktor membentuk senyawa yang memiliki gugus fungsi CnH2n plus 2O. Maka di sini adalah kita tahu bahwa dan dapat bereaksi dengan logam natrium ini jelas adalah senyawa alkohol ya. Tapi kita mencari senyawa alkohol yang mana, apakah primer, sekunder, atau tersier yang bisa bereaksi menghasilkan alkanon ya atau keton. Maka itu jawabannya adalah alkohol sekunder ya yang akan menghasilkan alkanon ya. Nah, maka jawabannya kita bisa mengidentifikasi sebelumnya ini Ibu jelaskan ya bahwa ini opsinya ada yang perlu kita ralat ya. Jadi di nomor opsi A ini adalah 1 pentanol ya, bukan 3 pentanol. Jadi ini 1 pentanol ya. Nah, 1 pentanol ini awalannya 1 ya, maka kita tahu ini adalah primer ya. Yang awalannya 1 dia primer. Nah, yang ini meskipun awalannya 2 tapi dia kembar, maka adalah tersier ya. Ini tersier, ini kembar. Nah, ini dia 3 metil 2 butanol ya. Kalau kita gambarkan kan seperti ini. 2 butanol 3 metil ya, ini adalah tersier ya. Berarti jawabannya yang E, 3 metil 2 butanol. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ke-27. Di sini ada soal benzena. Kita masuk ke soal benzena ya. Oke, di sini untuk soal ini kita lihat bahwa benzenanya mengikat poli ya, poli substituen, karena mengikat ada 4 gugus ya, ada 4 gugus yang diikat. Di sini kita mau lihat dulu mana yang dia lebih prioritas ya. Jadi antara nitro dan metil itu yang lebih prioritas adalah metil ya.
Jadi metil diberi nomor 1 ya, berarti dia senyawanya adalah metil benzena ya, metil benzena. Tetapi karena di luarnya cabang ada nitro sebanyak 3 buah, maka trinitrometil benzena. Kalian bisa lihat gugus urutan prioritas dari benzena antara metil, CH3 dan nitro, itu yang lebih prioritas itu adalah yang metil. Nah, berarti di sini trinitrometil benzena. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ke-28. Senyawa turunan benzena sebagai pemanis yang digunakan sudah diganti dengan senyawa turunan benzena lain karena bahayanya jika dikonsumsi dalam jangka panjang ya. Jadi pemanis ini yang mulai dikurangi ini adalah sakarin ya. Nah, sakarin yang umumnya sudah digantikan dengan aspartam ya. Nah, kalau natrium benzoat, asam benzoat ini nanti bahan baku pengawetan makanan ya. Kalau BHT ini kalau tidak salah dia lebih ke pewarna makanan ya. Oke, kita lanjut ke soal 29, masih senyawa benzena ya. Nah, senyawa A pada reaksi berikut ya. Senyawa A pada reaksi berikut adalah, jadi produknya apa? Ini benzena dengan katalis besi bromida dengan C3H7Br ya, ini berarti alkil halida ya. Jadi benzena direaksikan dengan alkil halida, maka atom H dari benzena, kita tahu bahwa benzena itu kan punya 6 buah atom H ya. Jadi satu atom H nya itu akan nanti digantikan C3H7Br ya. Ini dengan katalis FeBr3, maka akan digantikan dengan alkil ya, maka akan digantikan dengan C3H7 tadi ya, maka nah plus HBr. Nah, di sini berarti karena ini adalah rantai karbon yang panjang, maka ini sebagai rantai utamanya ya, sedangkan benzena ini dia sebagai cabangnya ya, maka ini kita bisa beri nama satu fenyl ya, propana ya. Jadi benzena ini sebagai cabang di nomor 1 benzena yang berikatan dengan rantai karbon itu menjadi fenyl propana ya. Oke, kita lanjut. Diperhatikan pernyataan berikut dari pernyataan di atas yang termasuk sifat protein ya. Jadi ini masuk materi makromolekul. Protein itu dia bersifat mudah larut dalam lemak, tidak tahan panas juga tidak ya, bersifat amphoter benar ya, bisa bersifat asam dan basa, mengalami koagulasi atau penggumpalan ketika dipanaskan ya. Berarti jawabannya adalah 3 dan 4. Lanjut soal 31. Perhatikan senyawa beberapa reaksi berikut. Berdasarkan reaksi di atas, urutan elektroda berdasarkan kenaikan sifat reduktornya. Berarti berdasarkan kenaikan reduktor itu artinya kan mudah mengalami oksidasi, berarti urutannya ya, oksidasi urutannya makin ke kanan itu nanti dia adalah makin mudah teroksidasi, berarti yang di kiri makin sukar teroksidasi, di kanan makin mudah ya. Nah, kita bisa lihat dari reaksi di sini Cu2 plus CD menjadi Cu ya. Di sini artinya dia ada endapan Cu, artinya si Cu ini ion dari Cu bisa mendesak dari CD, maka kita tahu bahwa di reaksi yang A ini adalah NO dari Cu itu lebih besar dari CD ya. Kemudian sama juga dengan reaksi yang B, NO dari Ag, karena Ag plus bisa mendesak lebih besar dari NO-Zn. Nah, bedanya ini kalau yang tidak bereaksi berarti NO dari Cu 2 plus Ag ya, maka di sini kita tahu bahwa Ag ya, tidak bereaksi ya, berarti Ag itu lebih besar ya, lebih besar ya, Ag-nya lebih besar.
Ag-nya karena dia tidak bisa mendesak ya, jadi yang Ag di sini yang lebih besar, logamnya yang lebih besar dari ionnya. Ag lebih besar dari Cu, kemudian yang reaksi 4 pun berarti Cd lebih besar dari Zn ya. Nah, maka kita bisa lihat nih ya, karena cuma 4 jadi lebih mudah kita mengurutkan. Jadi Cu lebih besar dari Cd, berarti posisinya karena yang lebih besar itu kan berarti lebih positif ya, maka dia sukar teroksidasi, berarti yang paling positif itu nanti posisinya sebelah kiri ya. Di sini Cu lebih besar dari Cd ya, berarti kita bisa Ag lebih besar dari Zn ya. Ag lebih besar dari Cu di sini berarti Ag ya. Cd lebih besar dari Zn. Nah, berarti urutannya adalah Ag, Cu, Cd, dan Zn ya. Lanjut ke soal 32. Pernyataan yang benar berdasarkan data di atas adalah, di sini Cd min 0,4, Cr nolnya ya 0,74, Zn 2 plus 0,7. Kita identifikasi logam Zn paling mudah dioksidasi, berarti yang paling negatif. Benar ya, benar. Jadi di sini ya benar. Kemudian ya, Cd merupakan konduktor yang terkuat, berarti kalau kebalikannya oksidator terkuat itu berarti mudah teroksidasi. Cd salah ya, karena seharusnya adalah yang Zn. Cr merupakan oksidator terkuat, oksidator mudah mengalami reduksi, berarti yang paling besar ya Cr, yang paling besar juga salah ya, seharusnya Cd ya. Pada sel Polsa antara Cd dan Cr3 plus Cd dan Cr3 plus akan tereduksi, salah, seharusnya akan teroksidasi ya, teroksidasi. Kenapa? Karena dia ini ya, karena dia paling negatif ya, paling negatif. Oke. Berarti ini juga salah ya, karena seharusnya tadi teroksidasi. Pasangan Cd dan Zn akan menghasilkan enol sel terkecil ya. Enol sel terkecil seharusnya Cd dan Zn ya. Cd dan Zn itu bukan terkecil, karena yang terkecil itu adalah antara Cr dan Zn ya, juga salah, maka jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini soal hitung-hitungannya. Dari proses elektrolisis larutan H2SO4 encer dihasilkan gas nitrogen sebanyak 2,24 desimeter kubik ya. Di sini berarti sama dengan liter ya, 2,24 liter. Pada keadaan standar, jika jumlah listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan AgNO3, banyaknya endapan perak yang dihasilkan di katoda adalah ya. Jadi di sini kita mengerjakan ada dua reaksi ya, agar kita tahu elektrolisis larutan H2SO4, di mana H2SO4 kita tahu bahwa 2H+ ditambah SO4 2 maka di katoda kita bisa menuliskan reaksinya di sini H+ ya menjadi gas H2 ya, berarti ditambah 2 katoda terjadi reaksi reduksi. Kemudian anoda kita lihat di sini dianggap dia anodanya adalah, berarti yang bereaksi adalah air 2H2O ya, menjadi 4H+ ditambah O2 ya plus 4 elektron ya. Nah, kemudian untuk di sini yang berikutnya adalah larutan AgNO3 ya, maka Ag+ ditambah NO3 ini juga termasuk asam oksil ya.
katodanya berarti Ag plus ya, ditambah elektron kan mengalami reduksi, jadi Ag. Anodanya adalah NO3 berarti air juga ya, 2H2O menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, sekarang kita bisa perhatikan ya, bahwa di sini elektron kita bisa menghitung ya, mol dari elektron ya, mol dari elektronnya itu sama dengan mol dari Ag-nya ya. Nah, jadi mol karena di sini sama dengan katoda, maka kita menghitung yang Ag-nya dulu. Jadi mol elektron itu sama dengan nanti mol dari Ag-nya ya. Bagaimana mencari mol elektron? Mol elektron itu adalah, di sini kita awali dulu dengan mencari mol dari gas hidrogen ya. Karena di sini pada H2SO4 kan ada gas hidrogen ya. Jadi mol gas hidrogen adalah volumenya 2,24 liter dibagi dalam keadaan standar 22,4, di sini kata kuncinya. Berarti 0,1 mol ya. Nah, kemudian mol elektron itu tadi adalah kita bisa cari koefisien dari elektron ya, dibagi koefisien dari H2 ya. Kenapa H2? Karena tadi yang diketahui kan H2 ya, dikali mol dari H2 ya, maka koefisien dari elektron itu adalah 2 ya, 2/1 ya, hanya kan 1 ya, koefisien elektronnya 2 dengan koefisien H2 nya adalah 1 ya, dikali molnya tadi 0,1, maka hasilnya adalah 0,2 mol. Itu untuk mol elektron yang tadi sama dengan mol dari Ag ya. Mol dari elektron sama dengan mol dari Ag. Nah, kita bisa mencari karena mol Ag tadi adalah juga 0,2 mol ya, adalah 0,2 mol, maka kita bisa mencari massa dari Ag adalah molnya dikali MR, berarti 0,2 dikali 108 ya, hasilnya adalah 21,6 ya, berarti jawabannya adalah yang B. Berikutnya kita lanjut soal terakhir ya, soal 34. Larutkan asam karbonat merupakan asam lemah berbasa 2 ya. Sebanyak 20 ml asam karbonat diencerkan dengan air hingga mencapai 100 ml. Larutan tersebut kemudian digunakan untuk menfiltrasi ya, 20 ml basa 0,2 mol. Jika titik ekivalen tepat ketika volume asam karbonat sebanyak 25 ml, maka berapa konsentrasi asam karbonat awal? Maka yang di sini yang awal yang ditanyakan, maka kita harus mengerjakannya dari belakang. Kita harus menemukan dari konsentrasinya nanti ya. P1M1 dikali valensi ya, dikali V2M2 dikali valensi ya, ini adalah asamnya ya. Tadi sebanyak 20, konsentrasinya kita belum tahu ya. Valensi asamnya adalah 2 ya tadi. Valensi asamnya adalah bukan, ini basanya ya, ini basa ya, berarti di sini 0,2, valensinya adalah 1 karena NaOH kan OH-nya ada 1 ya. Nah, di sini untuk asamnya volumenya kita 25 ml ya. Nah, di sini ekivalennya ini pada saat titik ekivalen ya. Molaritasnya kita belum tahu, valensinya tadi 2 karena bervalensi 5 ya. Bervalensi ini bukan berbasa 2 ya, tapi bervalensi, ini kurang tepat. Bervalensi 2. Maka di sini kita bisa hitung ya,
Kalau kita ubah 50, kita hitung 50 M2 sama dengan 2 ya, 50 M2 sama dengan 2, M2 sama dengan 1/25. 1/25 itu berarti berapa nih? 0,08 0,08 mol. Nah, kita kemudian mencari ya untuk yang berikutnya P1M1 sama dengan P2M2. Di sini tadi kita sudah tahu konsentrasi dari si asam tadi adalah 0,08, yang diambil awalnya adalah 20 ya. Dia mencapai 100 ya, sampai 100, berarti di sini 100 0,08 ya sama dengan 20. Nah ini ini kita hapus dulu, ini yang awalnya ya, konsentrasi awalnya volumenya yang diambil kan berarti 20 ya, konsentrasi awalnya belum tahu, kemudian tadi 100 yang konsentrasinya tadi kita dapat 0,08, berarti ini 8, 20 M1 sama dengan 8/20 ya, maka hasilnya 2 bagi 2 ya, 4/10 ya, berarti 0,4. Nah ya, oke, itu untuk pembahasan soal 17-34 dari soal latihan UTBK Part yang keempat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.